Kepadatan lalu lintas di kota Surakarta semakin meningkat. Hal ini menyebabkan polusi udara semakin bertambah. Udara yang terkontaminasi oleh asap kendaraan dapat memicu terjadinya penyakit pada pernapasan. Polusi ini juga menyebabkan udara di kota Surakarta menjadi semakin panas dan kotor. Kepadatan lalu lintas ini juga dilatar belakangi oleh aktivitas masyarakat yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Karena menurut mereka, dengan menggunakan kendaraan pribadi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, kepadatan lalu lintas juga disebabkan karena adanya pembangunan sarana jalan seperti flyover. Contohnya ada di Purwosari sendiri. Di daerah Purwosari ini merupakan daerah yang padat lalu lintas. Ditambah adanya pembangunan flyover yang tata letaknya kurang strategis, sehingga terkadang menambah kepadatan lalu lintas di daerah itu sendiri. Selain dampak tersebut yang ditimbulkan, juga ada dampak lain yang mengganggu perekonomian masyarakat sekitar, karena akses jalan yang tertutup, sehingga menyebabkan roda perekonomian seakan lumpuh. Banyak masyarakat sekitar yang sumber pendapatan yang berkurang, bahkan hilang sama sekali. Bu, ini kita dari siswa-siswi SMA Negeri 6 Surakarta mendapat tugas buat mengusut tuntas adanya dampak pembangunan flyover Purwosari ini. Kalau Ibu berkenan, boleh kita wawancara sebentar nggak? Ya, boleh. Tapi loh, mungkin banyak kekurangannya loh, Mbak. Nggak apa-apa, Bu. Sudah membantu banget kok. Jadi gini, Bu. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan di flyover Purwosari ini? Ya, ada, Mbak. Saya kira kebanyakan kalau di sampingnya itu ada flyover, terus lanjutannya itu kok jadi sepi ya, Mbak. Usaha-usaha tertentu itu jadi sepi. Maksudnya pasar Purwosari ini jadi sepi kan. Akses mau transportasi ke sana kemari itu kan terbatas ya. Jadi Berarti mengganggu perekonomian juga ya, Bu? iya, istilahnya mengurangi lah. Kalau dibandingin sama dulu sebelum adanya flyover ini, perekonomian iya. di sini gimana, Bu? Lancar, Mbak. Pasar-pasar jadi masih ramai gitu. Dulu pasar Singgol ini, pasar Purwosari ini banyak pengunjungnya. Sekarang karena transportasinya terbatas jadi ya sepi. Oke. Iya. Terus kalau menurut Ibu kan perekonomiannya jadi sepi. Iya. Ibu ada nggak? Kurang banyak. Ya. Terus ada nggak upaya yang kira-kira harus dilakukan pemerintah itu buat menyelesaikan agar kondisi ekonominya pulih kembali gitu? Sepertinya itu sulit ya, kita berkaca pada tempat-tempat lain yang ada flyovernya itu ke kanan kirinya itu kok jadi sepi juga ya, kebanyakan begitu. Kalau di pasar ini tuh ya masih sepi. Usaha-usaha untuk meramaikan kembali itu kelihatannya kok sulit. Susah ya, Bu? Iya, pengunjungnya terbatas. Harapan masyarakat di sekitar sini atau mungkin di pasar ini sendiri agar wilayah ini lebih baik dari keadaan sebelum ini atau saat ini juga itu gimana, Bu? Ya banyak harapannya, Mbak, bisa pulih kembali seperti dulu. Tapi Kayaknya susah gitu ya, Bu, ngembaliin. Iya, memang sulit. Karena pengunjungnya terbatas hanya dari sebelah sana, satu arah itu saja. Dulu kan dari samping jalan itu kan banyak yang kemari. Kalau Maaf. dari flyover Purwosari ini sendiri kan padat ya, Bu, jalannya. Iya, jalannya. Terus kayak lebih mungkin terasanya polusi udara di sekitar sini semakin panas atau gimana gitu nggak, Bu? Iya, memang, Mbak, begitu. Dulu itu meski bangunannya enggak begitu bagus di pasar lawas itu, tapi udaranya itu enggak sepanas ini. Oh, Iya. jadi udah kita aja, Bu. Makasih ya, Bu, udah mau maaf, diwawancarai. Mbak. Gak apa-apa, Bu. Makasih dia, Bu, udah dibantu ya, Bu. Mari, Bu. Kami dari SMA Negeri 6 Surakarta mendapat tugas fisika untuk mengerjakan
tentang globalisasi. Nah, di sini kita mencari tahu tentang apa dampak pembangunan dari flyover Purwosari ini bagi. Aku ya bersyukur mbak, nyatanya bener sekulaan, iya bener laku gitu. Ya berkuranglah pembelinya. Kan sing area sing dari flyover sana ini tidak ada yang sini mbak, belas. Bener. Bener-bener Kan jalannya ranyam. Kan kalau mau jalan aja putar. harus muter dulu. Begitu keluar dari rumahnya mikir jalan, pulang mikir jalan. Bener mbak, soalnya banyak yang cerita gitu. Kalau boleh tahu, ibu rumahnya di mana? Ibu belakang Haris, Bergosan. Nih, kan aku kan dari sini aja jalan. Jalan tanpa naik motor. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah dampak tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar ini? Oh banyak, jelas. Oh, iyalah. Kan kadang-kadang mbak, aku aja mau belanja sembako di toko jajar itu aja malas. Iya bener, macet juga. Iya. Nah, apalagi nanti kalau sore jam 3. Macet banget ya Bu? Apalagi hari Sabtu sore lah. Jumat sore udah macet. Bener kok, bener mbak. Lah kalau ini apa yang beli-beli di sini juga Di sini aku banyak sekarang ada apa? salad. Ya berkurang Berkurang banget ya Bu? banget. Kadang-kadang ada itu loh mbak, si tempat yatim itu kan biasanya belanja sini. Ya. Kalau yang mbak satu nih belanjanya ke Kelecaran. Pindah tempat kan? Oh, Ini jalan yang nyaman. Cari yang jalan nyaman. Gampang sekali mbak. Bener. Mbak. berarti kayak malah menghambat perekonomiannya di sebelah sini ya. Bener, dari pasar tuh mbak. Apalagi sekarang yang ini loh mbak, yang dari Wara yang Amanan, Kerta itu belas sama sekali nggak ada yang kesini. Bener. Apalagi yang sana lagi enggak ada. Jajar belas. Kalau apa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di wilayah ini? Jalannya Dari Ibu. Jalannya balik ke DP. Memang kadang pembangunan flyover ini menghambat ya Bu? Hambat tuh menghambat. Iya sih berjalan sih enak-enak wae, tapi sing sekitarnya. Mbak. Di rumah langganan aku rumah Padang itu ya, Mbak. Biasanya kan dari Kerten, pokoknya dari arah sing kanan jalan nih, Mbak. Rame sekarang nggak pernah sini. Iya, bener. Rumah makan Padang kan. Iya. Mau jalan beli nasi 2 bungkus jalannya muter. Harus Tapi pulang searah. macet, kan. Wes, kadang-kadang menghambat jalan loh, Mbak. Apalagi ingin pasar gue itu loh, Mbak. Ngerti loh, Mbak. Memang bener nggak ada yang beli. Ya ada, tapi kan nggak kayak yang dulu. Kalau dulu kan nyaman mbak, jalan kanan kiri bisa. Ya, Mau bisa kemana puter aja balik. Bisa, puter balik bisa sekarang. Nggak bisa. Mau pulang aja mikir jalan. Terus harapan masyarakat sekitar agar wilayah ini lebih baik dari keadaan sebelumnya maupun saat ini? Harapannya. Nah itu jalannya pindah ke Depenas. Mbak ya, mbak. Dan bener loh. Dulu di depan itu kan ada kaki 5. Iya. Kaki 5 suamiku jualan mie ayam. Iya. Satu hari 8 kilo, 7 kilo, jam 6, jam 7 udah habis. Lumayan Sekarang, banget, Bu. sekarang. Yang terus yang itu yang kaki 5 pakaian kan dipindah yang jongke. Banyak yang tutup. Yang kaki 5 di sini pindah kemana aja? Bu? Nah ya, di sini pindah di jongke. Yang itu loh mbak yang dulunya apa bensin. Ya. Sekarang kan yang kaki 5 pindah sana. Sekarang ya lain sama yang dulu. Padahal pelanggannya jauh-jauh yang nyari pun ya udah iya kan mbak. Kenapa? Karena tempatnya sana itu gelap. Bener kok. Dulu sini depan jalan raya udah listriknya ya tinggi kan jalannya mana gelap jauh. Kalau misalnya ibu ini dikasih kesempatan pindah ke pasar lain gitu, lebih memilih tetap di sini apa? Kalau aku pasar milih tetap di sini aja karena kan pasar itu alam. Tapi kan kalau dapat dampak dari yang belinya makin dikit gitu, ibu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, sabar saja. Ya rezeki nggak kemana Iya ya. betul mbak. Sekarang aku mau cerita ya. Kan aku kalau sini kan siang ada anak aku pulang sore udah pulang, suami kan jualnya. Ada yang beli aku. Tambah 1 kilo, kena 5 kilo telepon dari rumah. Lumayan ya Bu. Ya itu berarti deh mbak. Mana mau jadi rezeki tidak ketukar ya bener ya. Iya. Aku di sini mbak kan belakang langganannya aku sudah nyari makanya aku itu cari alamat tuh di atas tuh yaitu Gojek itu aku punya pelanggan itu tempat Ibu Sri bener kalau belanja apa yang pelanggan aku Gojek kan kapan aja siang pagi kan telepon nanti tinggal ngambil Tinggal ngambil. aku ya nalangi saya enggak apa-apa gitu mbak.
Kalau suruh pasar lain pindah aku nggak mau. Kayak pindah ke pasar nusukan apa pasar gitu nggak mau. Dulu aja ya Mbak, kan ini mau dibangun. Kan rencananya mau dipindah ke Jongke toh. Iya. Si Jongke itu mau demo. Sininya ya nggak mau. Karena apa? Karena kalau orang jualan pindah berapa meter aja udah beda kok. Pelanggannya juga nyari-nyari. Akhirnya kan rapat Pak Mbak dari Pak Lurah Sondakan ini dipersetujui, dari Departemen Perhubungan ya disetujui, dari Pak RW Pak RT kan ya boleh. Jadi ini nyaman di sebelah Indonesia tuh daruratnya dulu situ 2 tahun pas ini dibangun. Kan ini dibangun baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Dulunya nggak kayak gini. Malah Ini duluan sama-sama. Malah duluan pasar ini apa flyover ini dulu? Bangun ya? Bangunnya rame-rame Mbak. Oh, bareng-bareng. Kan flyover Februari. Iya. Kalau ini pindahnya kayak Maret nih Mbak. Ya Maret sama Februari ya baru kayaknya ya selesai 2 bulan toh. Rame-rame. Ini jadi, ini juga jadi gitu ya? Nah, pas bulan ini. Oh. Bulan ini. Kan ini dulu jadinya Desember akhir. Jadi 1 tahun ini Mbak. Oke deh Bu, sekian ya Bu. Terima kasih telah membantu kami mengerjakan tugas fisika dari sekolah. Semoga rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Bu, ini kami dari SMA Negeri 6 Surakarta ditugaskan untuk mengutus tentang dampak pembangunan flyover Purwosari. Apakah Ibu berkenan, Bu? Ya, siap, berkenan. Ini kami mau bertanya, Bu. Yang pertama itu apa pengaruh dampak yang ditimbulkan tentang pembangunan flyover Purwosari, Bu? Ya, kemarin kan jualannya di depan. Ya. Terus sekarang kan masuk gang. Nah, jadinya ya sepi. Kantor-kantor kan pada nggak mau nyebrang, Mas. Tuh. Terus yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan tentang ekonomi di sekitar sini, Bu? Ya itu Mas, jadi sepi. Apa-apa naik. Jadinya gimana ya Mas? Ya sepi lah. Terus apa yang harus dilakukan pemerintah, Bu, terhadap pembangunan flyover ini, Bu? Ya apa ya? Menurut Ibu saja. Ya solusinya mencarikan tempat yang strategis untuk jualan, biar gimana rame lagi gitu. Terus harapan Ibu nih, Bu, gimana solusinya biar keadaan ini kembali normal, Bu? Waduh, ya gimana ya? Menurut Ibu? Ya ndak bisa Mas, ya udah terlanjur Harapannya aja, Bu. gini. Harapannya ya mudah-mudahan ya seperti dulu lagi jualannya bisa rame lagi gitu. Ya udah, Bu. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih.